Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arka Rizky Wiratama dari kelas ME dengan NIM 2011100002754. Pertanyaan pertama, pemahaman tentang kepemimpinan. Kepemimpinan, setiap orang pasti pernah merasakan menjadi seorang pemimpin, entah itu di lingkungan sekolah, tempat kerja, pertemanan, keluarga, atau untuk dunia sendiri. Momen tersebut akan membantu memunculkan kualitas dan gaya kepemimpinan dalam diri Anda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah cara memimpin atau perihal pemimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin, yang artinya mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan, atau mempengaruhi. Pemimpin bukan sekadar memerintah orang di bawahnya. Sosok pemimpin membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan hal yang benar. Mereka menetapkan arah, membangun visi yang menginspirasi, dan menciptakan sesuatu yang baru. Kepemimpinan adalah tentang memetakan kemana Anda harus pergi untuk berhasil sebagai tim atau organisasi. Dan ketika seseorang pemimpin menetapkan tujuan, mereka juga harus menggunakan keterampilan manajemen mereka untuk membimbing orang-orang mereka ke tujuan yang tepat. Dan pengertian kepemimpinan dari para ahli seperti yang dilansir dari artikel di merdeka.com. Pengertian kepemimpinan menurut Kartini Kartono 1994 adalah karakter khas khusus mengambil situasi tertentu karena kelompok melakukan kegiatan tertentu dan memiliki tujuan dan berbagai peralatan khusus. Pemimpin kelompok dengan fitur karakteristik adalah fungsi dari sesuatu tertentu. Kemudian menurut George R. Terry, pengertian kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam seseorang atau pemimpin dan pengaruh yang lain untuk mau bekerja dengan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. William G. Scott 1962 berpendapat pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Hamill dan Kuhn 1995, pengertian kepemimpinan adalah sikap individu yang memimpin berbagai kegiatan kelompok terhadap tujuan yang akan dicapai bersama-sama. Dari Roach dan Behling 1994, pengertian kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir terhadap pencapaian tujuan. Lalu pengertian kepemimpinan menurut Wessler dan Masharik 1961 adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu dan diarahkan melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu atau lebih. Terakhir, P. Pigors 1935 menyatakan bahwa pengertian kepemimpinan adalah proses mendorong dan mendorong melalui interaksi yang berasal dari perbedaan individu, pengendalian kekuatan seseorang dalam mengejar tujuan bersama. Fungsi kepemimpinan tersebut juga dibagi menjadi beberapa pengertian. Fungsi instruktif, pemimpin berfungsi sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek dan subordinasi. Fungsi konsultif, pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Fungsi partisipasi melibatkan anggota untuk ikut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Fungsi delegasi, dalam fungsi delegasi, pemimpin harus bisa mempercayakan seseorang yang dipimpinnya, seperti pelimpahan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan. Fungsi pengendalian, pemimpin harus mampu mengatur aktivitas dari para anggota agar tetap terarah. Tujuan kepemimpinan adalah proses di mana seseorang dapat mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku dan pekerjaan orang lain menuju tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang manajer untuk mendorong orang yang
dia pimpin untuk bekerja dengan percaya diri dan semangat. Oleh karena itu, salah satu tujuan kepemimpinan yaitu menjadi sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Melalui kepemimpinan, setiap individu dapat memperhatikan cara seorang pemimpin untuk mewujudkan tujuan atau keinginannya. Dengan begitu, kepemimpinan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, kepemimpinan juga memiliki tujuan untuk memberi motivasi kepada orang lain. Hal ini sangat diperlukan sebagai salah satu cara mempertahankan dan meningkatkan semangat kerja. Pentingnya kepemimpinan merupakan bagian penting dari manajemen yang membantu memaksimalkan efisiensi dan untuk mencapai tujuan. Artikel ini untuk pertanyaan nomor 1 dilansir dari merdeka.com. Untuk pertanyaan nomor 2, bedanya pemimpin dengan bos. Pemimpin memiliki 6 karakteristik seorang pemimpin, yaitu 1. Membimbing dan mengarahkan. Bagi seorang pemimpin, bawahan adalah anggota tim yang harus dirangkul bersama agar dapat bekerja secara optimal hingga berhasil meraih tujuan bisnis seperti yang diharapkan. Untuk itu, seorang pemimpin akan memberikan arahan dan bimbingan kepada anggotanya. 2. Siap memberikan solusi dan semangat. Setiap orang pasti pernah menemukan tantangan atau hambatan dalam bekerja. Saat pemimpin mengetahui bahwa karyawannya mengalami kesulitan, ia pun tidak ragu dalam memberikan solusi. 3. Proses dan pencapaian visi merupakan fokus utama. Mencapai visi merupakan fokus utama seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin cenderung mengutamakan hal-hal yang bersifat inovatif. Di samping itu, bisa dibilang juga tolak ukur pemimpin pada karyawan tidak hanya terfokus pada hasil, tapi juga proses. Pemimpin akan senang jika melihat anggotanya terus bekerja sesuai visi perusahaan. 4. Terbuka dengan ide-ide baru. Dalam mengambil sebuah keputusan, pemimpin akan melibatkan anggota timnya. Ia bersedia terbuka dan mendengarkan ide-ide segar dari karyawannya. Untuk menambahkan ide-ide terbaik, pemimpin akan sering menggelar forum diskusi agar anggota tim dapat menyampaikan pendapatnya. Dengan proses seperti itu, karyawan akan merasa dilibatkan dalam pengembangan perusahaan. 5. Cenderung melahirkan pemimpin baru. Seorang pemimpin akan merasa puas jika ia mampu menghasilkan pemimpin baru. Ini alasan mengapa pemimpin tidak ragu untuk membantu mengembangkan potensi dalam diri setiap karyawannya. Ia akan terus memberikan inspirasi kepada anggota tim agar bisa melahirkan pemimpin yang kompeten. 6. Keberhasilan adalah pencapaian sebuah anggota. Bagi pemimpin, setiap keberhasilan yang diraih merupakan pencapaian setiap orang yang terlibat. Dengan kata lain, pemimpin dapat dengan mudah mengapresiasi kinerja karyawannya. Kemudian bos dibedakan menjadi 5 karakteristik. 1. Lebih suka memberikan perintah dan instruksi. Atasan biasanya memiliki sikap pemerintah dan menyuruh. Ia hanya akan berdiri di belakang dan meminta karyawannya bekerja sesuai instruksi. Sebab bos merasa bahwa dirinya yang paling tahu tentang cara kerja mana yang bakal berhasil. 2. Sering menyalahkan dan mengintimidasi. Alih-alih memberikan solusi, bos lebih suka menyalahkan dan mengintimidasi. Jika kinerja karyawannya buruk, lebih jauh lagi, bos bahkan bisa langsung memecat karyawannya apabila performanya jelek. Padahal setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, tak terkecuali siapapun. 3. Profit merupakan fokus utama. Jika pemimpin fokus pada proses, bos lebih fokus terhadap keuntungan kinerja setiap karyawannya pun akan diukur dari seberapa besar ia memberikan dampak bagi perusahaannya tanpa melihat proses sebaliknya. 4. Tetap ingin jadi bos, merasa tidak ingin tersaingi adalah karakter bos selanjutnya. Baginya, ia akan terus menjadi bos dan berusaha mengamankan posisinya. 5. Tidak mengapresiasi keberhasilan anggota. Bos lebih mudah memberikan hukuman tetapi sulit memberikan apresiasi saat bawahannya mencapai keberhasilannya. Padahal keberhasilan tersebut nyata memberikan dampak baik bagi perusahaan. Untuk pertanyaan nomor 2, referensi dari aturtolko.id. Untuk pertanyaan nomor 3, konsep dan fungsi kepemimpinan. Organisasi, kelompok, dan perusahaan membutuhkan seorang pemimpin yang membantu mengarahkan
anggotanya dalam mencapai tujuan. Hal ini sangat berguna dalam perusahaan karena memang kepemimpinan memegang peranan penting. Jiwa kepemimpinan merupakan bagian dari awal manajerial. Kepemimpinan memegang fungsi peran penting, dominan, krusial, dan kritikal yang terdapat keseluruhan sebagai upaya peningkatan prestasi kerja. Hal ini menyasar baik individu maupun organisasi. Pemahaman teori terkait kepemimpinan organisasi atau kelompok hingga perusahaan membutuhkan pemimpin yang mampu mengelola dan meningkatkan kemampuan. Secara umum, pengertian adalah kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang yang mempengaruhi orang lain dan mengarahkan pihak tertentu guna mencapai tujuannya. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola serta mengarahkan kelompok dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Tujuan kepemimpinan membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Kepemimpinan dalam organisasi memiliki tujuan untuk membantu terbentuknya suatu iklim sosial yang baik. Iklim sosial juga akan mempengaruhi kinerja dan kenyamanan setiap anggota yang terdapat dalam suatu kelompok. Membantu kelompok dan menetapkan prosedur-prosedur kerja. Membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Kepemimpinan dalam organisasi memiliki fungsi membantu melakukan organisasi setiap anggotanya. Mengambil keputusan sama dengan kelompok. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi mampu membantu dan mengambil sikap dan keputusan bersama untuk keberlangsungan organisasi. Pembuatan keputusan merupakan bagian kunci dalam kepemimpinan. Peran penting khususnya saat memimpin melaksanakan fungsi perencanaan yang menyangkut dengan keputusan penting. Memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi, kelompok, dan tujuan memberi tujuan berupa kesempatan pada kelompok tersebut untuk bisa mengambil pelajaran dan pengalaman. Kesempatan menjadi sebuah waktu dan dengan keterkaitannya. Pertanyaan nomor 4. Teori kepemimpinan. Mungkin sebelumnya 1. Teori orang hebat, Great Man Theory. Mungkin sebelumnya rekan-rekan membaca mendengar pernyataan bahwa seorang pemimpin yang hebat adalah mereka yang memang terlahir sebagai pemimpin hebat, bukan mereka yang dibentuk menjadi pemimpin hebat, atau Great Man Theory, yang mana usaha orang-orang di zaman dahulu kala dalam pencarian sifat-sifat umum terhadap kepemimpinan membawa mereka kepada kesimpulan bahwa pemimpin yang hebat adalah orang hebat yang dilahirkan ke dunia, bukan orang hebat yang menjadi pemimpin. 2. Teori sifat, Trait Theory. Pada teori sifat atau trait teori ini, para ahli mengemukakan bahwa setiap pemimpin memiliki mental, fisik, dan kepribadian tertentu yang sangat berbeda dengan mereka yang bukan pemimpin. Tidak seperti teori kepemimpinan sebelumnya, yaitu teori Great Man, yang mana banyak para ahli berpendapat seorang pemimpin adalah mereka yang terlahir dengan genetik kepemimpinan di dalam dirinya masing-masing, sehingga semua karakteristik kepemimpinan sudah melekat dan sejak lahir. Teori sifat atau trait teori ini mengabaikannya faktor genetik kepemimpinan tersebut. Tidaknya itu, teori sifat ini juga dapat begitu yakin bahwa seorang pemimpin dapat dibentuk atau dilatih. 3. Teori kepemimpinan situasional, situational theories. Teori kepemimpinan situasional ini merekomendasikan kepada kita bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling tepat dalam kehidupan ini. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan yang perlu kita terapkan Empat, teori gaya dan perilaku, style and behavior theory. Dalam teori gaya dan perilaku ini, kita bisa melihat bahwa kesuksesan dan keberhasilan yang diraih oleh seorang pemimpin semuanya tergantung dengan perilaku, sikap, dan karakteristik yang dirinya miliki. Dengan kata lain, keberhasilan kepemimpinan tergantung pada sikap dan perilaku pemimpin dalam memenuhi fungsi-fungsi kepemimpinannya.
5. Teori transaksional. Transaksional teori ini adalah teori kepemimpinan yang hadir pada akhir tahun 1970 dan awal 1980. Dalam teori kepemimpinan ini, baik seorang pemimpin dan pengikut terlibat dalam praktik yang memungkinkan adanya pertukaran antara pengikut dan pemimpin. Dengan kata lain, teori ini digambarkan sebagai suatu asosiasi yang melibatkan pemimpin dan pengikut terjadi karena adanya serangkaian perjanjian antara pemimpin tersebut dengan para pengikutnya. 6. Teori transformasional. Transformation theory. Kepemimpinan transformasional adalah sebuah teori yang relevan dengan kehidupan modern saat ini. Dalam hal ini, teori kepemimpinan transformasional mencakup dua elemen yang sangat penting. Kedua elemen yang dimaksud adalah relasional dan hal-hal yang berurusan dengan perubahan real. Teori kepemimpinan ini terjadi ketika satu orang atau kelompok orang berhubungan dengan orang yang banyak. Untuk pertanyaan nomor 4 diambil dari studililmu.com. Pertanyaan nomor 5, permasalahan dalam pekerjaan, dunia kerja. Yang pertama, komunikasi dan hubungan dengan rekan kerja. Jenis masalah yang paling sering ditemukan di tempat kerja adalah sosial komunikasi dan menjalin hubungan dengan teman kantor. Saat seseorang kesulitan menjaga komunikasi dan hubungan dengan rekan kantor, hal tersebut bisa menyebabkan kurangnya motivasi dalam bekerja. Komunikasi dan hubungan kerja berkaitan erat, pasalnya dengan komunikasi yang baik, kamu juga akan lebih mudah dalam menjaga keberlangsungan hubungan dengan orang lain. Karena itu, supaya bisa terhindar dari masalah ini, sebaiknya terus mengembangkan kemampuan berkomunikasi. 2. Job security dan pertumbuhan karir. Meskipun sudah memiliki pekerjaan, bukan berarti akan mudah untuk mempertahankannya. Pasti ada rasa khawatir jika kamu tiba-tiba kehilangan pekerjaan itu suatu saat. Upskilled menjelaskan job security sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Banyak karyawan yang masih sering khawatir dengan masa depan karirnya. Selain khawatir dengan masa depan karirnya, pekerjaan pertumbuhan karir yang stagnan juga menjadi ketakutan tersendiri. Supaya tidak lagi khawatir dengan hal tersebut, harus ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya dengan terus meningkatkan skill, punya sikap yang baik di tempat kerja dan bisa diandalkan. 3. Terjadinya konflik. Konflik di tempat kerja tidak bisa dihindari. Sudah lumrah bagi seorang karyawan mengalami konflik baik dengan rekan kerja atau bahkan atasan. Menurut Harappa, hal tersebut bisa terjadi saat ada ketidaksepakatan soal proses kerja, gaya bekerja, hingga perilaku individu. Penyelesaian konflik yang terjadi dalam perusahaan memang bukanlah hal yang mudah. Namun jika dibiarkan, tentunya hal tersebut bisa berpengaruh pada produktivitas karyawan. Saat terjadi konflik dengan rekan kerja, banyak kamu langsung memberitahu atasan atau pihak HR, lalu minta bantuan mereka untuk menyelesaikan masalah. 4. Beban kerja yang terlalu berat. Target yang terus bertambah bisa menyebabkan karyawan merasa kewalahan dengan beban kerja yang dimiliki. Jenis masalah ini juga sering terjadi di tempat kerja karena saat karyawan merasa overwhelmed dengan pekerjaannya, maka ia akan kesulitan untuk fokus bekerja. Menurut Forbes, ada beberapa cara mengatasi masalah tempat kerja, yakni dengan membuat to-do list sehingga membicarakannya langsung dengan atasan. Membuat to-do list bisa membantu memprioritaskan pekerjaan dan menyelesaikan setiap tugasnya secara teratur, jadi kamu tidak akan tertinggal dari tenggat waktu. 5. Kurangnya transparansi kepemimpinan. Bagi perusahaan, transparansi sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Saat pemimpin tidak bisa transparan, tentu karyawan akan sulit memberikan kepercayaannya. Saat para pemimpin perusahaan bisa lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan, hal tersebut akan menciptakan keterbukaan dan menumbuhkan rasa percaya diri dari karyawan. Selain itu, lingkungan kerja juga akan lebih menyenangkan dan aman secara psikologis. Supaya hal tersebut bisa terjadi, memang diperlukan niat
dari pemimpin untuk menjadi lebih transparan, lalu karyawan juga bisa berkontribusi dengan berani memberikan pendapatnya. 6. Work-life balance yang buruk. Menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi bukan hal yang mudah. Alasan tersebut membuat hal yang satu ini menjadi salah satu jenis masalah di tempat kerja yang sering dihadapi oleh karyawan. Kebiasaan lembur untuk menyelesaikan pekerjaan bisa membuat karyawan kekurangan waktu untuk istirahat. Jika dibiarkan, hal itu akan menjadi penyebab kurangnya kinerja dan bahkan mempengaruhi kesehatannya. Supaya bisa memiliki work-life balance memang dibutuhkan usaha ekstra. Misalnya harus bisa mengatur waktu agar tidak perlu menyelesaikan pekerjaan dengan lembur. Jung Sif juga mengatakan jika waktu istirahat sangat penting bagi karyawan untuk menenangkan diri agar bisa bekerja lebih fokus lagi. Untuk pertanyaan nomor 5 diambil dari glints.com. Untuk pertanyaan nomor 6, sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan atau power adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi individu lain atau kelompok lain. Kekuasaan inilah yang menentukan siapa yang berhak dan pantas mengambil keputusan. 5. Sumber kekuasaan secara umum. Secara umum, kekuasaan itu bersumber dari 5 hal, yaitu yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan dan kekuasaan saling terkait atau satu sama lain. Pengetahuan sebagai sumber kekuasaan dibangun dalam kerangka pemahaman bahwa kekuasaan menghasilkan ilmu pengetahuan. Begitupun sebaliknya, pengetahuan membentuk hubungan kekuasaan. Dalam masyarakat modern saat ini, pengetahuan menjadi kontrol atas alam yang dimungkinkan diperluas hingga ke wilayah terkecil. Contohnya, pengetahuan mengenai teknologi digital di era digital kini mampu melekatkan pada siapa yang paling mahir menggunakannya untuk mempermudah aktivitas sehari-hari. Dialah yang kemudian berkuasa atas pemanfaatannya. Ekonomi. Yang kedua itu ekonomi. Kekayaan merupakan sumber kuasa dan memiliki pengaruh dalam masyarakat. Semakin banyak kekuasaan politik seseorang, semakin besar bagian seseorang dalam kekayaan ekonomi. Begitupun sebaliknya, semakin besar bagian seseorang dalam kekayaan ekonomi, semakin besar bagiannya dalam kekuasaan politik. Salah satunya adalah praktik money politik dalam pemilihan umum yang kian sulit dipisahkan. Semakin banyak kekayaan ekonomi yang dimilikinya, semakin besar pula peluangnya meraih kekuasaan. Yang ketiga, jabatan. Fakta politik menunjukkan bagaimana seseorang penguasa atau pemimpin politik memiliki kekuasaan yang besar berkat jabatan yang ada padanya. Jabatan sebagai kekuasaan berfungsi sebagai tempat meneguhkan diri. Pemimpin politik menginginkan agar kekuasaan yang dimiliki mendapat pengakuan dan legitimasi dari masyarakat untuk menguatkan otoritasnya. Contoh paling nyata adalah seorang Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang berkulit hitam dan merupakan etnis minoritas, memiliki kekuasaan amat besar karena jabatannya sebagai presiden. Yang keempat, hukum. Ketika hukum menjadi sumber kekuasaan, maka akan mewujudkan moralitas teruji baik bagi penguasa maupun yang dikuasai. Mencegah pemerintah yang sewenang-wenang, penguasa akan memerintahkan untuk kepentingan kesejahteraan umum. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak hukum yang tidak berpihak pada rakyat, biasanya hadir dalam sistem pemerintahan otoriter. Hukum digunakan untuk membungkam dan menjerat lawannya. Praktik hukum otoriter di Indonesia pernah terjadi di era Orde Baru, di mana Presiden Soeharto memegang kekuasaan tertinggi mutlak yang mau melemahkan otoritas lembaga-lembaga tinggi negara. Yang kelima dan terakhir, model sosial dan politik. Model sosial dan politik merupakan salah satu sumber kekuasaan yang sangat penting bagi penguasa dan pemimpin politik. Fondasi yang ditawarkan dalam model sosial adalah sumber daya, jaringan, pengakuan, dan dukungan kolektif. Keempat model sosial ini akan menumbuhkan kepercayaan. Jaringan dan kepercayaan dari rakyat menjadi modal politik paling krusial bagi orang yang akan mengikuti kontestasi politik dalam arena pemilihan umum.
Untuk pertanyaan nomor 6 didapatkan atau direferensi dari kompas.com. Untuk pertanyaan nomor 7 yaitu sifat-sifat kepemimpinan. Pemimpin atau kepemimpinan perlu memiliki sifat-sifat seorang pemimpin yang baik sehingga bisa menjadi pengusaha yang sukses. Dengan sifat-sifat seorang pemimpin yang dimiliki, Anda bisa membimbing individu, tim, dan organisasi secara lebih efektif. Jadi, manajemen dan operasional usaha dapat mencapai tujuannya dengan lebih mudah. Sifat-sifat seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam industri atau pekerjaan apapun. Sifat ini bisa tumbuh dengan sendirinya, tapi bagi beberapa orang perlu melatih dirinya. Sifat-sifat seorang pemimpin di antara lainnya: 1. Bertanggung jawab. Sifat-sifat seorang pemimpin yang perlu kamu miliki jika ingin menjalankan usaha yaitu harus bertanggung jawab. Jadi, Anda harus siap untuk bertanggung jawab penuh atas segala kemungkinan baik atau buruk yang bisa saja terjadi pada perusahaan. Seorang pemimpin tidak hanya memiliki tanggung jawab penuh terhadap perusahaannya, tetapi juga pada setiap individu atau tenaga kerja yang ada di dalam perusahaannya. Ketika ada kesalahan, pemimpin harus bertanggung jawab akan hal tersebut. Apabila karyawan melakukan kesalahan, kritiklah mereka dan dorong untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi. Jika mereka memiliki performa yang baik dalam bekerja, berikanlah apresiasi dengan cara memuji atau memberikan bonus. Dengan begitu, mereka akan terus bermotivasi dan bekerja lebih baik untuk kedepannya. 2. Kemampuan komunikasi yang baik. Ketika kamu ingin menjadi pengusaha, perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara bagian dari sifat-sifat seorang pemimpin. Melansir halaman Corporate Finance Institute, seorang pemimpin harus bisa menjadi komunikator yang baik sehingga mampu menjelaskan setiap masalah dan solusi dengan jelas serta ringkas. Pemimpin juga harus tahu kapan mereka perlu bicara dan kapan harus mendengarkan. Selain itu, penting bagi seorang pemimpin untuk dapat berkomunikasi pada tingkat yang berbeda, misalnya berbicara satu lawan satu melalui telepon, email, dan media komunikasi lainnya. Yang ketiga, percaya diri. Jika kamu ingin menjadi seorang pemimpin yang baik untuk perusahaan, kamu perlu memiliki sikap penuh percaya diri. Dengan percaya diri yang tinggi, seorang pemimpin bisa memberikan motivasi kepada individu lain yang berada di dalam maupun luar timnya. Meskipun saat bekerja ada berbagai rintangan yang menghambat kemajuan, Anda harus tetap bersikap penuh percaya diri dan tetap yakin dan tenang. Jadi tenaga kerja lain yang bekerja dengan kamu, Anda ikut percaya dan lebih yakin dalam menjalankan perannya dalam sebuah tim. 4. Memiliki emosional yang stabil. Sifat-sifat seorang pemimpin selanjutnya yang perlu kamu miliki dalam diri sendiri yaitu memiliki kondisi emosional yang stabil. Jangan sampai kamu mengikuti ego di dalam diri yang pada akhirnya menyebabkan kekacauan pada tim maupun kinerja perusahaan keseluruhan. Emosi yang stabil berarti pemimpin dapat menjalankan kontrol dan regulasi yang baik atas perilaku mereka tersendiri dan mampu mentoleransi frustasi atau stres. Selain itu, pemimpin juga harus mampu mengatasi perubahan dalam lingkungan kerjanya tanpa reaksi emosional yang intens. 5. Berani mengambil risiko. Seorang pemimpin usaha yang berhasil harus berani untuk mengambil risiko dalam sebuah keputusan. Perlu kamu ketahui bahwa setiap proses usaha tidak akan selalu mulus atau sesuai dengan keinginan. Jadi akan selalu ada risiko yang menyertainya. Sebagai seorang pemimpin, kamu perlu cermat dalam memilih kapan harus mengambil risiko tersebut dan mengetahui kapan harus mengambil pendekatan yang aman, agar keputusan dalam mengambil risiko yang kamu lakukan tak salah langkah. Kamu harus menilai situasi dan kondisi secara rinci. Coba bandingkan pro dan kontra dari situasi tersebut. Barulah kamu bisa membuat berbagai solusi dan memilih salah satunya yang paling tepat. 6. Empati. Empati termasuk salah satu sifat seorang pemimpin yang perlu kamu miliki sehingga menjalankan sebuah usaha.
Empati merupakan sebuah kemampuan untuk merasakan kondisi emosional orang lain. Seorang pemimpin yang lebih memahami karyawannya memiliki sudut pandang baru saat hendak membuat keputusan. Menurut penelitian, jika ingin menunjukkan kepemimpinan yang penuh empati pada karyawan atau bawahan secara langsung, kamu dianggap sebagai atasan atau leader yang baik oleh mereka. 7. Bersikap positif. Sikap positif sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang dalam menjalankan sebuah usaha. Dengan sikap positif seperti percaya diri dan optimis, pemimpin akan lebih mungkin untuk memotivasi karyawannya, sehingga karyawannya memiliki keyakinan untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Sikap positif ini bisa menunjukkan selama situasi sulit seperti kinerja tim memiliki kendala dalam menyelesaikan pekerjaannya. Seorang pemimpin yang bersikap positif pasti akan lebih fokus pada menemukan solusi dibanding hanya mengungkit masalah karyawannya. 8. Mampu mengkoordinasikan orang lain. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan orang lain. Hal ini karena setiap individu dalam tim merupakan tanggung jawab dari seorang pemimpin. Beberapa contoh kemampuan pemimpin dalam mengkoordinasikan orang lain, yakni menunjukkan budaya tim, melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan, dan menunjukkan kepedulian terhadap setiap anggota tim. 9. Punya motivasi. Sifat-sifat seorang pemimpin lainnya yang perlu kamu miliki dalam diri adalah punya motivasi. Sebagai seorang pemimpin, kamu harus memiliki motivasi diri dan mampu untuk terus maju untuk mencapai tujuan meskipun ada hambatan atau risiko kegagalan. Pertanyaan nomor 7 dilansir dari storecircle.com. Sekian untuk jawaban dari 7 pertanyaan tentang makul kepemimpinan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.